Selanjutnya adalah struktur yang ini. Ya, sebentar. Dia terdiri dari reaksi peletakan di A itu 1 sebagai roll. Ya, di sini sendi. Dan B dan C ini adalah sendi dalam. Jadi kondisinya ada 2, C-nya ada 2. Ya. Nah, karena total reaksinya 3, tapi karena ada kondisinya 2, jadi batasannya bukan lagi 3. Ingat ya, batasannya adalah 3 plus C, tapi di sini C-nya 2, jadi batasannya ada 5, sehingga dia strukturnya tidak stabil. 3 jumlah reaksi yang ada lebih sedikit daripada persyaratannya. Lanjut, yang ini dia adalah dikatakan statis tak tentu derajat pertama. Kenapa demikian? Karena kita lihat di sini ada berapa total reaksi yang ada. Di sini sendi 2, di sini roll 1, sendi 2. Ini 6 ya, reaksinya ada 6. Nah, ini mungkin sedikit saya tambahkan di sini. Ini tandanya sepertinya roll, ya, tanda roll. Tapi dia bukanlah reaksi peletakan, karena dia bukan menumpuk pada tanah seperti tanda begini. Ini yang kita hitung sebagai reaksi. Jadi itu sebenarnya reaksi internal, ya. Dan dia bukan sendi tapi berupa roll. Nah, C-nya berapa? Jadi kenapa sedikit saya tambahkan? Kenapa untuk sendi kita hitung dia 1, kenapa untuk roll kita hitung 2? C untuk sendi itu 1, C untuk roll itu 2. Kenapa demikian? Karena sebenarnya itu kalau kita bilang dia jepit, itu kan itu adalah perletakan yang paling baik ya. Dia 3, tidak bisa bergeser ke kiri dan kanan, tidak bisa berotasi. Nah, ketika dia berubah jadi sendi, itu kehilangan 1 kemampuan, yaitu kemampuan momennya tidak mampu dia menahan lagi. Sehingga itu kehilangan 1, makanya kondisinya dikatakan 1. Dilepas 1 ya. Nah, dari jepit ke roll itu kehilangan 2 perletakan, 2 reaksi peletakan. Sehingga dalam hal ini rotasi dan pergerakan horizontal hilang. Makanya C-nya 2. Itu makanya kondisinya di sini C-nya 2. Nah, total reaksi adalah 6. Karena kita punya 2 kondisi, jadi persyaratannya 5. Nah, selisih antara 6 dan 5 itu 1, itulah derajat ketidaktentuannya. Ya, itu yang perlu kita pahami. Berikutnya adalah struktur ini. Struktur ini dikatakan partially unstable. Ya, sedikit saya jelaskan. Sebelum itu kita lihat dulu perhitungannya. Reaksinya di sini adalah jepit, berarti dia reaksinya 3. Ya, ada 3 di situ. Dan ini roll. Ya, berarti 1. Makanya reaksinya totalnya ada 4. Ini sementara ini adalah sendi dalam. Kondisinya 1, C-nya 1. Ya. Jadi 4 sama dengan 3 tambah 1. Berarti dia memenuhi syarat untuk dikatakan statis tertentu. Ya, statically determinate structures. Cuman di sini ada saya kasih tambahan catatan bahwa memang ini stabil, ya, stabil juga. Ini reaksinya kalau udah ada jepit kemungkinan dia stabil. Tapi perhatikan di sini di roll ini sebenarnya kalau ada gaya horizontal di bagian CD ini dan di sini ada sendi dalam, ini kemungkinan akan bergeser lama-kelamaan akan seperti begini. Secara ekstrimnya saya gambarkan ya. Ya, ini. Jadi walaupun secara struktur mungkin struktur keseluruhan tidak akan runtuh, tapi bagian CD ini bisa bereformasi cukup signifikan. Jadi saya kasih catatan di situ partially unstable. Oke.
Selanjutnya untuk struktur berikut ini sebuah rangka batang struktur jembatan. Dia ditumpu di dua perletakan, yang ini adalah sendi, ya. Dan sebenarnya di bagian B ini dia tidak langsung menumpuk kepada tanah, ya, tapi ada satu link namanya ini, ya. Mungkin karena bisa saja tanahnya misalkan tidak datar, ya, misalkan seperti begini, sehingga tidak memungkinkan dikasih perletakan di B ini sebagai yang langsung menekan menyentuh tanah. Jadi dikasih link begini. Jadi kalau link ini bisa diibaratkan seperti rangka batang, di mana arah gayanya itu sesuai dengan arah gayanya dan hanya satu. Jadi ini sebenarnya reaksi perletakan di sini itu RB itu cuma satu saja. Ya, jadi seperti roll dia. Makanya jumlah total reaksinya adalah 3. Tidak ada sendi dalam di sini, maka dia statically determinate, statis tertentu, dan dia stabil. Ya. Oke, kita lanjutkan. Ini coba ada yang bisa melihat ini struktur apa? Coba dituliskan jawabannya sebelum saya lanjutkan PowerPoint-nya. Ini adalah struktur statis tak tentu derajat 1. Ya, kenapa? Karena di sini ada 3 reaksi perletakan, itu jepit, ini roll, ya, jadi 4 dikurang kelebihannya 3 dari 3 adalah 1. Kalau struktur ini strukturnya apa? Coba kalian sebutkan dalam hati apa strukturnya ini. Bisa di pause kalau mau untuk bisa mencobanya. Ini adalah stable and determinate, ya, karena ada C 2 biji, ya, kondisinya 2. Ini reaksinya 1, ini 1, ini 1, ini 2 reaksi vertikal dan horizontal, selebihnya ke arah vertikal, berarti totalnya ini ada 1, 2, 3, 5 reaksi dan ada 2 kondisi, berarti dia sama dengan 3 tambah 2, ya, stable and determinate. Kalau ini strukturnya apa? Di sini fix end, jepit, ya, di sini sendi. Ini adalah struktur, ya, dan indeterminate to the second degree, ya, kelebihannya 2 reaksi maksudnya. Kalau hanya kita hilangkan sendi ini, misalkan, ya, hanya 3 reaksi dan itu determinate, ya, itu maksudnya. Kalau begini, ini kondisinya apa? Oke, ini adalah indeterminate to first degree. Kok bisa? Ingat, roller itu adalah C-nya 2, ya, hitung 2. 2 berkurang reaksinya dibandingkan dengan jepit. Ini reaksinya jepit 3 di sini. Ini 3. Berarti reaksinya 6 dibandingkan dengan 3 tambah C 2. Ini lebih besar 1, ya, first degree jadi. Nah, ini coba di sini strukturnya kenapa dikatakan unstable? Itu di sini ada 2 reaksi rangka batangnya. Di sini adalah roll 1 dan ini ada sendi dalam. Jadi kebanyakan ekstra di sini sendi dalamnya sehingga persyaratannya jadi meningkat. Bukan lagi 3 tapi untuk memenuhi kestabilan harus 4, sementara kita cuma punya reaksi 3, jadi dia unstable. Yang ini bagaimana? Ini sebenarnya kalau kita hitung-hitung secara hitungan, ini sendi, ya, 2,
2, ada sendi dalam, C-nya 1, reaksinya 4, C-nya 1, berarti 4 sama dengan 4. Ya, berarti secara kategori dia tanda petik statically determinate, statis tertentu ya, tapi apakah dia stabil? Ya, syaratnya terpenuhi minimal ya, tapi coba kita lihat gaya-gaya reaksi peletakannya. Ini dia ada 2 yang paralel, 1, 2 lagi paralel. Ya. Jadi ini kecenderungannya dia ini unstable ya, walaupun sebenarnya nggak semua satu arah paralel ya, tapi kalau misalkan kita ambil sigma momen di titik A, itu masih mungkin ini reaksi di C melawan reaksi yang di sini. Ini kecenderungannya tipis sekali ke arah unstable sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan kenapa tidak stable, kalau kita misalkan pisahkan strukturnya, jadi ada X, ada AY, dalam hal ini P per 2 ya, karena P-nya tadi ya ke kiri dan ke kanan. Sebentar, kalau kita ambil sigma momen di B ya, ambil sigma momen di B, ini dia tidak bisa kita peroleh sigma momen di B sama dengan 0 karena P per 2 itu ada dan jaraknya ada ya. Jadi ini unstable. Kalau strukturnya begini, ini sendi, 2 reaksi, sendi juga 2 reaksi, dan ini sendi dalam, C sama dengan 1, berarti dia syaratnya terpenuhi 4 sama dengan 3 plus 1 sama dengan 4, dia stable dan determinate. Stable karena semua reaksinya tidak terkumpul di satu titik dan tidak paralel, tidak konkuren ya. Ini bagaimana? Coba dilihat-lihat lagi. Ini udah pasti tidak stabil ya, kelihatan sekali. Ini roll semua nih ya, dan dia paralel. Terus ada lagi kondisinya ini udah jelas sekali strukturnya akan kolaps dengan mudah ya. Ini dengan kita memberikan gaya dari di sini saja, ini sudah akan membuat strukturnya bergerak baik bagian atas maupun bagian bawah. Bisa jadi ini bisa menggeser ke sana mungkin ya, begini ya tidak stabilnya. Oke, sekarang kita masuk kepada diskusi. Mudah-mudahan itu tadi udah bisa dipahami tentang determinate, indeterminate, statis tertentu dengan statis tak tentu, stabil atau tidak stabil, unstable versus stable ya. Sekarang diskusinya adalah lantas kenapa suatu struktur itu didesain sebagai statis tertentu atau statis tak tentu? Apa sih kelebihan dari masing-masing sistem? Jadi kita ini akan coba membandingkan perilaku struktur yang statis tertentu dengan statis tak tentu. Ya. Jadi kalau di gambar sebelah kiri itu adalah statis tertentu. Itu misalkan kita memiliki ini sebenarnya sendi dan roll ini ya, tapi karena cuma ada horizontal, vertikal, maksudnya karena ada beban hanya vertikal, horizontalnya tidak ada ya. Nah kalau ini ya, ini mungkin harusnya kita bilang roll lah ya, biar lebih pasti. Nah, kita bandingkan dengan balok yang sama, tapi dia di ujung-ujungnya adalah jepit. Ya, ini jepit. Dan deformasi yang terjadi untuk beban yang sama, ya, ini kalau dia sendi roll 5/364, ini 1/384, ya. Kita lihat perbandingan ini, kira-kira deformasi mana yang lebih besar?
yang di struktur statis tertentu apa statis tak tentu.